Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ada banyak kisah cinta yang berakhir menyedihkan. Tetapi ada juga kisah percintaan yang berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Seperti dalam kisah kali ini, rasa cemburu dan obsesi yang tidak pada tempatnya membuat satu keluarga akan kehilangan orang yang mereka sayangi. Nggak pakai lama? Watch. Krista merupakan putri dari pasangan Glenn dan Carissa Hansen. Berbeda dengan teman-temannya, masa kecilnya kurang beruntung karena broken home. Ayah dan ibunya adalah pecandu dan pelaku KDRT, sehingga sejak kecil dia diasuh oleh neneknya. Selama dalam pengasuhan sang nenek, Krista tumbuh menjadi anak yang ceria serta bersemangat. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Saat berusia 12 tahun, neneknya meninggal dan Krista dikembalikan pada orang tuanya. Di tangan ibunya, sejak Abigail, Krista telah dikenalkan dengan berbagai macam obras, sehingga gadis itu berubah menjadi nakal, suka mencuri dan selalu bermasalah dengan hukum. Bahkan dia juga sering dikeluarkan dari sekolah. Pada usia 17 tahun, Krista pindah ke Knoxville dan memulai hidup barunya, belajar di Job Corps dengan jurusan keperawatan yang membuatnya tinggal di asrama sekolah. Job Corps merupakan program dari pemerintah untuk pelatihan karir dan kemampuan yang ditujukan khusus pada anak-anak kurang mampu atau putus sekolah. Namun sayangnya, sekolah tersebut juga terkenal dengan tingkat kriminal tinggi yang dilakukan oleh siswanya sendiri. Disinilah Krista bertemu adik kelasnya bernama Tederil. Pemuda ini telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena sering melakukan tindakan kriminal serta terlibat dalam geng preman. Setelahnya dia melanjutkan sekolah ke Job Corps dengan mengambil jurusan kuliner. Selain menyukai masakan, dia juga tertarik dengan aliran satanisme dan membuat ritual-ritual aneh di rumahnya. Hal ini mempengaruhi Krista yang setelahnya ikut bergabung menjadi pemuja setan. Karena selalu berduaan, pada akhirnya mereka pun berpacaran. Dalam masa-masa ini, seorang siswi lain bernama Colin sering terlihat bersama-sama dengan Tederil. Walaupun tidak ada yang terjadi di antara mereka, tetapi hal ini membuat Krista cemburu dan membenci Colin hingga memusuhinya saat di sekolah. Semakin hari perasaannya dipenuhi dengan rasa amarah. Dia sangat memuja sang kekasih yang tampan, sehingga tidak rela melihat siapapun berteman dengan Tederil. Baginya, Tederil ibaratkan tanah yang sudah dikapling dan memiliki sertifikat kepemilikan, serta ditempeli plang bertuliskan, cowok ini properti milik Krista. Pada satu waktu, Krista yang kesal curhat pada temannya bernama Kim. Dia mengatakan jika Colin sudah keterlaluan dan dia ingin melenyapkannya. Saat itu Kim tidak terlalu menanggapinya dan hanya mengiyakan apapun perkataan gadis itu. Pada tanggal 12 Januari 95, bersama dengan Tederil dan seorang gadis bernama Sadola, Krista menyusun rencana untuk melenyapkan Colin. Sadola sendiri adalah teman mereka yang juga tertarik dengan aliran satanisme. Saat itu mereka membicarakan tentang melakukan pengorbanan manusia pada iblis dan akan menjadikan Colin sebagai tumbalnya. Keduanya pun setuju untuk ikut dalam rencana tersebut tanpa menyadari di balik alibi ritual itu, Krista memiliki alasan lain yang lebih gelap dan menakutkan. Mereka pun menemui Colin dan Krista berhasil membujuk gadis itu untuk berdamai dengan iming-iming akan memberinya daun surga. Dan pada jam 8 malam, mereka berempat keluar dari asrama menuju ke sebuah hutan yang gelap. Selama dalam perjalanan, seolah balas dendam, Krista menakut-nakuti gadis itu dengan menceritakan hal-hal yang menyeramkan. Selain karena cemburu, Krista juga merasa kesal ketika pada satu malam, dengan sengaja Colin berdiri di atas tubuh Krista sambil membulinya. Di malam itu, Krista melepaskan semua kebencian yang selama ini tersimpan. Sesampainya di hutan, Krista dan Tederil menampar serta memukul Colin yang tidak bisa melawan. Mereka bahkan melukai gadis itu menggunakan cutter.
Colin yang terluka mencoba untuk kabur, tetapi pasangan itu mengejarnya dan beberapa kali melempar Colin dengan potongan aspal beku hingga terjatuh. Saat Colin tidak sanggup lagi berlari, Krista berkali-kali melukai tubuh serta lehernya dengan menggunakan senjata yang sama. Walaupun gadis itu memohon agar mereka berhenti, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Saat itu, Tederil membuat lambang pentagram di dada Colin dengan menggunakan cutter. Selama 1 jam ke depan, mereka menyiksa gadis itu hingga tewas dan setelahnya membuang baju bagian atas serta kartu identitasnya. Krista juga mengambil potongan tengkorak milik Colin yang dijadikan sebagai souvenir. Tengah malam saat kembali ke asrama, Krista menemui Kim dan menceritakan kejadian di malam itu. Dia bercerita sambil tertawa kegirangan dan menari-nari seolah tanpa penyesalan. Keesokan harinya, 2 orang pejalan kaki yang sedang jogging di sekitar hutan melihat jejak kaki berdarah. Mereka mengikuti jejak itu hingga menemukan jasad Colin dalam keadaan mengenaskan dan melaporkannya pada polisi. Di waktu yang bersamaan, Krista memamerkan souvenir tengkorak milik Colin pada teman-teman asrama saat mereka sedang sarapan. Dia juga memperlihatkan tapak sepatunya yang memiliki noda darah. Melihat hal itu, salah seorang siswa melaporkan Krista pada polisi. Saat itu, polisi tidak bisa mengetahui identitas jasad akibat kondisi yang telah hancur. Namun, ketika mendapat laporan dari asrama tentang Krista yang memamerkan souvenir dan sepatu berdarahnya, polisi menduga bahwa kemungkinan laporan tersebut saling berhubungan. Mereka pun mencocokkan catatan absen kamar yang memperlihatkan waktu keluar masuk para siswa. Di sana, mereka menemukan catatan Colin yang setelah keluar dari asrama tidak pernah kembali lagi. Pada tanggal 15 Januari 95, polisi menangkap mereka bertiga. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Tederil, ditemukan kuil setan yang sedang dibangunnya. Dalam interogasi, tidak ada satupun yang menyangkal perbuatan, bahkan Krista dengan santai memberitahu kronologi lengkap serta tempat dia membuang baju dan kartu identitas Colin. Menurut gadis itu, pada awalnya dia hanya ingin menakut-nakuti Colin, tetapi bablas hingga membunuhnya seolah sedang berada di bawah pengaruh setan. Banyak orang tidak menyangka, di balik wajah imutnya tersimpan otak seorang pembunuh sadis. Dalam persidangan yang dimulai setahun setelahnya, Sadola yang bertugas sebagai pengintai menyesali perbuatannya dan bersaksi melawan Krista. Krista sendiri setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pernah mengalami cedera otak akibat bipolar dan gangguan stres pasca trauma. 14 bulan kemudian, Krista dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan divonis hukuman eksekusi di kursi listrik. Krista yang saat itu telah berusia 20 tahun dinyatakan sebagai wanita termuda yang mendapatkan hukuman mati. Selama pembacaan vonis, gadis itu menangis yang membuat orang-orang bersimpati. Namun sehari setelahnya, dia mengirim surat pada Tederil yang berhasil dicegat oleh sipir penjara. Di dalamnya berisi keluhan Krista terhadap persidangan yang menampakkan sifat aslinya sebagai gadis yang tidak punya perasaan. Tederil sendiri yang saat kejadian masih Abigail divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 25 tahun. Sedangkan Sadola yang telah bekerja sama dalam persidangan divonis hukuman masa percobaan selama 6 tahun. Krista yang dijadwalkan akan menjalani eksekusi 10 bulan kemudian mendapatkan putusan bahwa hukumannya akan diundur hingga 25 tahun kemudian. Saat melakukan wawancara dengan media, Krista menceritakan kegiatannya selama di penjara. Dia ditempatkan di ruangan sendiri dan hanya keluar pada saat olahraga. Hal ini membuatnya bosan hingga pada masa-masa itu dia berkali-kali mengajukan banding yang ditolak pengadilan. Hingga ketika berusia 25 tahun, Krista meminta agar tanggal eksekusinya dipercepat yang permintaan tersebut dilarang oleh pengacaranya dengan alasan terlalu cepat. Pada tahun 2001, penjara mengalami kebakaran hingga Krista ditempatkan bersama 2 tahanan kasus pembunuhan lainnya di dalam satu sel. Namun,
Ketiga tahanan ini tidak bisa akur. Krista yang tidak tahan mencekik salah satu dari mereka dengan menggunakan tali sepatu hingga tewas. Dia pun dihukum dan mendapatkan vonis tambahan selama 25 tahun. 11 tahun setelahnya, Krista berencana kabur dari penjara dengan dibantu oleh dua pria yang menyukainya. Salah satu dari pria itu merupakan mantan sipir penjara tersebut dan pria lainnya adalah seorang teman lama Krista yang sering berkirim surat. Namun sebelum berhasil melarikan diri, rencana mereka pun terbongkar. Walaupun Krista sudah tidak tahan lagi, tetapi pengacaranya selalu berhasil menunda jadwal eksekusi yang terus diperpanjang dan hingga saat ini Krista masih berada di penjara. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.